Hai guys, sore ini aku lagi ada di Waduk Cengklek yang ada di Desa Ngagorjo, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali. Dan guys, aku akan explore bagaimana Waduk Cengklek ini dan kita akan lihat fungsinya apa saja, bagaimana keberadaan Waduk Cengklek ini. Penasaran bagaimana jalan-jalanku? Ikuti aja jalan-jalanku kali ini. Go! Hai guys, selamat ketemu kembali di channelku Peter Sahabat Kamu. Jangan lupa ya guys untuk subscribe, share, like, and comment guys. Kali ini perjalananku tidak jauh dari kota Solo guys, sebelah baratnya sebuah waduk yang disebut dengan Waduk Cengklek guys. Perjalanan dari pusat kota ke Waduk Cengklek ini hanya sekitar 15 menitan saja guys, dengan jalanan yang mulus halus searah dengan menuju ke Bandara Adi Sumarmo International Airport Surakarta guys. Akses menuju ke sana sangat mudah, bisa dilalui oleh sepeda motor maupun mobil dengan parkir yang cukup luas guys. Tidak susah untuk menuju ke sana, tinggal kita cari map saja, mengikuti jalan yang sudah diarahkan karena tidak mungkin kesasar. Selain itu juga untuk menuju ke sana dekat dengan Bandara Adi Sumarmo. Jadi kalau Adi Sumarmo guys, itu dari Selamat Datang di Kabupaten Karanganyar ini, itu arahnya akan terus ya, kita melewati jembatan dulu ini. Nah, setelah lewat jembatan ini, kalau ke Cengklek, kita akan belok ke kiri. Kalau terus, nanti ke bandara. Nah, dari belokan lampu merah ini guys, itu hanya sekitar setengah kilo dari perjalanan ini ya. Dan kita akan melewati jembatan layang, di mana di bawahnya ada jalan tol yang menghubungkan Solo sampai ke Ngawi, Jawa Timur guys. Tidak berselang lama, maka aku akan sampai di pertigaan ini. Ada tulisannya Waduk Cengklek. Maka aku akan belok ke kanan. Dari belokan ini ya sekitar 200 meter guys. Pemandangan kiri kanan adalah sawah yang ditanami padi yang sedang mulai muncul bulir-bulirnya. Jalanan aspal ya cukup bagus, cuma memang tidak terlalu rata bagus sekali. Maka nanti kita akan ketemu di gerbang ini. Kita akan tiketin dulu ya guys. Di sini per orang masuk dikenakan biaya Rp2.000, sedangkan parkir motor harus bayar Rp2.000 guys. Dan senang cuaca sore hari ini cukup cerah. Halo guys, aku lagi ada di Waduk Cengklek. Ini adalah daerah yang ada di Ngemplak, Boyolali. Dan kita akan explore guys untuk sore hari ini, karena waduk ini memiliki sejarah tersendiri, dibangun ketika penjajahan Belanda pada tahun 1926 sampai 1928 ya. Waduk yang memiliki luas 300 hektar ini mengaliri semua daerah persawahan sekitar 1.500 hektar. Kayak gimana serunya eksplor jalan-jalanku di Waduk Cengklek, ikuti jalan-jalan kali ini. Go! Oke guys, selamat datang di Waduk Cengklek yang ada di Desa Ngagorjo, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah guys. Jangan lupa protokol kesehatan kalau datang ke tempat ini guys. Ketika aku jalan maka aku langsung tertarik dengan depot ikan segar. Jadi di sini banyak juga dijual ikan-ikan nila merah guys. Dan landscape warna hijau tua, hijau muda, dan kekuningan rumput yang membentang luas. Di area ini sebenarnya harus steril pedagang guys, tapi ya memang rezeki buat mereka dan aku menemukan seperti ini. Ya boleh-boleh saja sih.
asal memang kita harus jaga kebersihannya. Oke guys, saatnya kita let's go. Setelah menaiki 20 anak tangga, maka kita akan langsung melihat pemandangan luas guys, yaitu air dari Waduk Cengklek ini bertabur enceng gondok dan beberapa para petani yang menggunakan keramba sebagai hasil pertanian ikan mereka guys. Sore yang cerah hari ini, semakin banyak orang datang ke sini untuk menikmati udara segar guys. Waduk Cengklek sendiri ini terkenal sekali dengan beberapa ragam aktivitas seperti memancing, menjala ikan, dan mencari spot untuk melihat matahari terbenam di sebelah barat guys. Sore hari ini guys, kombinasi warna biru dan sedikit oranye, warna air waduk serta hijaunya rumput, enceng gondok, juga pepohonan seolah menghidupkan suasana syahdu ketika matahari akan segera pulang kembali ke peraduannya guys. Dan aku melihat beberapa nelayan juga sudah mulai mendarat menggunakan perahunya dengan latar belakang matahari terbenam dan air waduk nan berkilau guys. Oh ya guys, Waduk Cengklek ini dibangun pada masa kolonial Belanda pada tahun 1926 sampai 1928 yang digunakan untuk irigasi atau pengairan pada zaman itu. Wah, keren ya. Pada zaman dulu aja belum banyak penduduk, Belanda sudah memikirkan loh guys tentang keberadaan pertanian dan irigasinya. Bagaimana nih dengan kita sekarang? Seharusnya memang Indonesia ini kaya dengan sumber daya alamnya dan patut dikembangkan guys. Wah, dapat ikan ya mas. Keren. Ikan apa ya mas? Inilah. Wah, kayak nelane ya. Wah, lumayan. Selain fungsi dari irigasi guys, Waduk Cengklek ini terkenal sekali dengan spot untuk memancing. Karena yang menarik dari Waduk Cengklek ini memiliki ikan khas yang banyak diburu, yaitu ikan nila merah guys. Biasanya para pemancing ini mendekati beberapa sepak dari enceng gondok dan mulai mengayunkan umpannya. Biasanya ikan-ikan itu akan berenang atau sembunyi di bawah enceng gondok itu guys. Para pemancing membeli namanya lumut itu seharga Rp5.000 per kantong kresek dan dicampur biasanya dengan pelet, salah satu jenis makanan yang disukai ikan seperti ini guys. Beberapa peralatan selain pancing, jala, maupun keranjang yang digunakan untuk menangkap ikan guys. Langkahku terus melaju melihat ingin dekat seperti apa kehidupan di sekitar dari Waduk Cengklek ini. Dan memang banyak sekali, baik dari yang kecil, remaja, pemuda, bahkan yang lanjut usia ada di tempat ini guys. Selain tempat untuk memancing, masyarakat sekitar di sini juga menggunakan Waduk Cengklek itu untuk membudidayakan ikan atau ikan keramba. Guys, ini aku menemukan ini alat untuk mengangkat enceng gondok. Ya, enceng gondok memang hijau dan menyenangkan. Tapi kalau banyak itu justru bisa merusak keindahan dari waduk itu sendiri guys.
Makanya kalau enceng gondok terlalu meluap, maka alat ini akan mengangkut dan menyingkirkan dari waduk guys. Sarana lain, waduk ceklik ini juga bisa digunakan untuk bersantai atau wisata kuliner guys, sambil minum atau makan makanan ringan, gorengan, bisa menghadap ke waduk cengkelik di antara warung-warung yang menyediakan makanan dan minuman guys. Bahkan beberapa orang juga menggunakan spot foto karena termasuk waduk yang indah, bisa digunakan sebagai foto yang instagramable banget guys. Hai guys, aku lagi ada di waduk cengkelik dan inilah suasana di sore hari ini. Kita bisa lihat beberapa orang sedang memancing dan beberapa orang juga sedang menjala, karena inilah fungsi dari fungsi dari waduk sendiri ya guys. Dan kita akan lebih dekat lagi kayak gimana waduk cengkelik. Yuk ikuti jalan-jalan. Bagaimana cara memburu matahari terbenam di waduk cengkelik Boyolali ini guys? Ketika kita musim kemarau, maka matahari akan terbenam di ufuk barat sekitar pukul 17.30 atau setengah 6. Namun di waduk cengkelik matahari akan terbenam lebih cepat. Ini karena matahari posisinya sejajar dengan Gunung Merbabu, maka momen sunset akan lebih cepat terbenam guys. Beberapa fungsi lain dari waduk cengkelik ini adalah digunakan untuk olahraga seperti jalan kaki, jogging, ya, pemanasan-pemanasan. Ada juga digunakan untuk tempat berkumpul dan bermain anak-anak, karena memang cukup aman daripada bermain di jalanan, sangat membahayakan. Selain itu juga udara di sini sangat bersih, sejuk, dan segar. Tidak sedikit juga yang menggunakan sebagai sarana olahraga bersepeda guys. Memiliki jalan selebar 2 meter memanjang mengelilingi dari waduk cengkelik ini, jadi bisa leluasa. Di sini aku juga menemukan kawanan kambing Jawa guys yang sedang makan rumput, dan ini pun menjadi pemandangan setiap hari. Ya wajar saja, memang rumput-rumput di sini lebih hijau daripada rumput tetangga. Guys, hampir setiap waduk itu memiliki yang namanya enceng gondok. Tanaman ini selalu indah kalau di mata saya ketika terpapar luas ada di waduk guys. Tetapi tahukah guys, ada dampak negatif yang bisa ditimbulkan dari enceng gondok ini, yaitu banyaknya penguapan sehingga hilangnya kadar air dalam waduk. Ini karena penyerapan tinggi dari enceng gondok ini guys. Selain itu juga enceng gondok itu memiliki kerapatan yang tinggi, menyebabkan cahaya susah masuk ke dalam air, yang menyebabkan menurunnya tingkat oksigen di dalam air guys. Selain itu juga enceng gondok yang mati itu menyebabkan pendangkalan di dalam air sendiri. Dan ada beberapa aktivitas terganggu karena gara-gara enceng gondok yang bertebaran ada di mana-mana. Selain dampaknya seperti itu guys, enceng gondok memiliki keistimewaan, yaitu dapat membersihkan polutan logam berat yang ada di waduk itu. Bahkan residu dari pestisida juga bisa diserap oleh enceng gondok guys. Dilema memang. Guys, hal-hal yang harus diperhatikan ketika kesini, saranku tetap pakai alas kaki, terutama pakai sepatu ya guys. Selain itu juga jaga kebersihan, karena memang tempat ini itu alamnya indah sekali. Jangan membuang sampah apalagi plastik di dalam waduk, di bibir waduk guys. Datanglah ke sini sekitar jam 4.30 atau setengah 5 sore. Maka ini waktu yang tepat, udara sudah sejuk
Duduk-duduk di tepi dari waduk dan sesekali melihat pesawat terbang, Gunung Merapi, Gunung Telomoyo, Gunung Merbabu. Halo guys, sore ini aku lagi ada di Waduk Cengklek yang ada di Ngemplak, Boyolali. Dan guys, waduk ini sendiri itu dibangun sekitar tahun 1926 sampai 1928. Jadi dalam pembangunan yang dikerahkan oleh Belanda sendiri memakan waktu 2 tahun. Ya, dan Waduk Cengklek ini sendiri guys, luasnya itu adalah 3.000 hektar. Dan ini sebagai sarana irigasi yang bisa menjangkau 1.500 hektar yang ada di sekeliling dari Waduk Cengklek ini sendiri. Dan salah satu yang bisa kita lihat guys sebagai sarana rekreasi, dan beberapa kita lihat tadi ada orang mancing ya, kebanyakan beberapa ikan seperti ikan nila merah, terus ikan gabus itu menjadi favorit para pemancing yang ada di sini. Alam selalu memberikan keindahan dengan caranya sendiri. Kita hanya perlu menjaga dan merawatnya serta melestarikan supaya tetap indah selama-lamanya. Oke guys, itulah perjalananku dalam mengeksplor di Waduk Cengklek yang ada di Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah guys. Jangan lupa nantikan perjalanan-perjalananku berikutnya dalam menjelajahi indahnya bumi Nusantara. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.